Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak dan saudara jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, kembali kita dibangunkan oleh Allah untuk dapat menjalani kembali hari-hari demi hari, dan alhamdulillah kita bisa mengawali hari ini dengan ketaatan kepada Allah, yaitu melangkahkan kaki kita menuju masjid, kemudian melaksanakan ibadah baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan kita yang paling terbaik dalam menempuh kehidupan ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh keistiqomahan dalam kebaikan. Allah adalah tempat kita mengadu, Rasulullah adalah jalan untuk sampai kepada tujuan kita. Maka dari itu, dengan kita memperbanyak salawat dan mengikuti sunnah beliau, insya Allah kehidupan kita bisa selalu dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik, dan mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya membuka kultum ini dengan kalimat yang sederhana, yang mudah-mudahan juga maknanya dalam. Yang hebat itu bukanlah yang terbiasa memberikan nasihat, baik dengan lisan maupun tulisan, tetapi terlebih bagi siapa saja yang menerima dan mengamalkan nasihat itu. Maka kita saling mendoakan, mudah-mudahan setiap nasihat-nasihat yang kita sampaikan, nasihat-nasihat yang kita dengarkan, senantiasa bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini izinkan saya menyampaikan kultum atau tausiah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita semua, yaitu tentang menghadapi setiap keadaan di dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan tidak semua hal berjalan mulus, tapi yang paling terpenting adalah cara kita dalam menyikapi keadaan itu yang membedakan antara yang kuat dengan yang lemah. Kita pernah mendengar sebuah kisah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat batu di perutnya. Jadi ketika para sahabat sedang menahan lapar, mereka mengikat satu batu di perutnya. Tapi ketika mereka datang kepada Nabi dan menceritakan kelaparan mereka, ternyata Rasulullah SAW mengikat dua batu di perutnya. Artinya Rasulullah ternyata lebih
dalam lagi laparnya, penderitaannya daripada yang lainnya. Tapi Rasulullah SAW ya memberikan pengajaran kepada para sahabatnya dan bersabda, barang siapa menjaga kehormatannya, maka Allah akan memberikannya perasaan cukup dan Allah akan cukupkan dia. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya dan kita juga umatnya untuk terus menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita. Karena di dalam kehidupan kita tidak akan selalu menemukan takdir yang selalu kita sukai. Dalam kehidupan ini pasti akan ada takdir-takdir yang mungkin tidak kita sukai. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan tips kepada kita semua untuk terus bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah surat di surat Ali Imran ayat 159, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Makna tawakal di sini dalam menghadapi kehidupan yaitu adalah setelah kita berusaha dan berdoa, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan prosesnya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada hasilnya, tetapi melihat dari proses dari untuk mendapatkan hasil tersebut. Karena apapun hasil yang kita dapatkan, selama prosesnya itu sesuai dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita jalani dengan kesabaran, itu akan memperoleh pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun tidak kita jalani itu dengan ketawakalan, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan. Sebagaimanapun kuat kita menghindarinya, kalau itu sudah ditakdirkan harus hadir dalam kehidupan kita, pasti itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Maka mari kita menjaga semangat kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan penuh kesabaran dan ketawakalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang menjadi proses menjalani kehidupan ini bernilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang kuat dan tetap menjaga keistiqomahan kita dalam kebaikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah taala alam bisawab. Demikian